Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun di antara kalian yang sedang berpuasa, hendaklah ia tidak berkata-kata kotor dan melakukan tindakan kebodohan. Jika seandainya ada orang lain yang memicu kemarahanmu, hendak katakan kepadanya, ana shaim, aku sedang berpuasa. Hadis ini memberi informasi kepada kita bagaimana puasa itu bukan hanya satu bentuk aktivitas ibadah yang mengajarkan kepada kita untuk melakukan aktivitas ibadah yang bersifat fisik, sebagaimana bacaan Quran, sholat yang kita dirikan, atau mungkin bentuk-bentuk ibadah fisik yang lainnya, baik dengan menggunakan gerakan lisan maupun gerakan fisik. Hadis ini menegaskan kepada kita bagaimana kita dituntut juga untuk mampu mengendalikan hati kita, tidak memperturutkan amarah kita. Maka Rasulullah SAW katakan, jika ada yang memicu emosi, memicu amarah, maka hendak katakan, ana shaim, aku sedang berpuasa. Ini untuk menghantarkan kita untuk kembali kepada identitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak marah, kemudian kita memancing orang lain juga untuk menyadari bahwa kita adalah orang yang sedang melakukan satu bentuk ibadah yang perlu dihargai. Para pemirsa dimanapun Anda berada, berikutnya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Abu Darda pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, murni bi'amalin." Ya Rasul, perintahkan aku satu bentuk amalan. Wa aqlil, dan jangan banyak-banyak, batasi amalan itu. Karena khawatir ia tidak sanggup atau tidak mampu menjalankan amal yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal apa yang diminta oleh Abu Darda? Abu Darda minta amalan yang dapat menggiringnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW bersabda, la taghdab falakal jannah. Jangan kau marah, maka engkau akan memiliki surga. Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menguraikan hadis ini, ia menjelaskan bahwasanya kemarahan itu adalah pangkal dari berbagai macam bentuk keburukan-keburukan. Bukankah seseorang memulai sesuatu dari kemarahan, kemudian bergerak menjadi benci, benci yang tersimpan di dalam hati berubah menjadi dendam, dendam akan melahirkan hasad, kedengkian kepada orang yang dibenci, lalu pada gilirannya dia akan eksekusi dalam bentuk aktivitas fisik, apakah dengan cara menggunakan lisannya menghibahi, memfitnah orang lain, atau justru dengan menggunakan fisiknya melukai orang lain, bahkan sampai pada perbuatan pembunuhan. Itu semua dimulai dari kemarahan. Sehingga kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika seseorang mampu menahan dirinya dari kemarahan, maka di saat yang sama dia telah melakukan serangkaian kebaikan, mencegah dirinya untuk terjerumus pada keburukan-keburukan berikutnya. Bulan Ramadan adalah momentum di mana kita bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh kita untuk melakukan aktivitas ibadah, tapi kita perlu menata hati kita. Bagaimana jiwa pemaaf muncul di dalam hati kita, menghilangkan kebencian di dalam dada kita, tidak memunculkan adanya hasad kepada orang lain. Maka oleh sebab itu para pemirsa dimanapun Anda berada, jadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum kita untuk mampu mengendalikan hati kita. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW secara tegas menyebutkan di dalam sebuah hadis, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di dalam hati. Yang pada gilirannya apa yang ada di dalam hati akan terekspresikan dalam bentuk perbuatan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk dapat menata hati kita menjadi orang yang bertakwa, bukan hanya pada aspek melakukan ritual ibadah yang bersifat fisik, tapi juga melakukan penataan terhadap hati kita. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.